Ini yang kita mau belajar hari ini. 33 kesamaan pengajaran dasar Yesus dengan Paulus. Karena saya percaya yang tulis Alkitab adalah Allah itu sendiri. Yang penulis Alkitab siapa saudara? Allah itu sendiri. Betul melibatkan 40 penulis dalam kurun waktu 1500 tahun. Tetapi diilhamkan oleh Roh Kudus. Sehingga seluruh Alkitab tidak ada misi penulisnya yang ada di situ. Semuanya berbicara satu tentang kasih Allah. Sama-sama bilang kasih Allah. Yang kedua sama-sama bilang sama saya kasih Allah rela berkorban. Yang ketiga manusia direncanakan untuk selamat. Sama-sama bilang manusia direncanakan untuk selamat. Yang keempat sama-sama bilang keselamatan terjadi karena iman. Amin. Nah, sehingga istilah-istilah perjanjian lama sama perjanjian baru berbeda. Selalu saya bilang bumbunya boleh berbeda, jiwanya tetap satu. Amin. Kalau ada orang yang bilang, ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul berbeda, ajaran Yesus dan Paulus berbeda. Itu adalah orang-orang yang tidak menyelami Alkitab, hanya coba melihat Alkitab dari bumbunya bukan dari jiwanya, ya kan? Sehingga kita percaya bahwa pengajaran Paulus dan Yesus sama. Contohnya pembahasan ke-11 ini. Baik Yesus maupun Paulus fokus utamanya Yesus adalah mempelai laki-laki. Jadi kalau orang bilang Yesus tidak pernah bicara tentang dirinya sebagai mempelai laki-laki. Itu hanya ide Paulus. No. Mari kita lihat bersama. Klik. Aha. Yesus bilang apa? Markus 2 ayat 18 sampai 20. Markus 2 ayat 18 sampai 20. Pada satu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang yang mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak?" Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, zaman itu Yesus bisa dianggap sebagai pembawa strange teaching. Sama-sama bilang sama saya pembawa ajaran aneh. Sama-sama bilang sama saya pembawa ajaran aneh. Kenapa ajaran aneh? Karena semua baik orang Farisi, orang Saduki, orang Esene, semua menunjukkan kesucian luar. Tapi Yesus bicara tentang hubungan. Sama-sama bilang sama saya, Yesus bicara tentang hubungan. Buat Yesus kedekatan dengan Allah itu hal yang terpenting. Karena Yesus adalah jembatan. Allah sendiri yang menjadi sama dengan manusia. Supaya manusia dapat menjadi satu dengan dia. Karena Alkitab bilang semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Tujuan Kristus datang memulihkan. Tujuan Kristus datang apa saudara? Tujuan Kristus datang apa saudara? Memulihkan. Kenapa pulih? Karena setiap manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Sehingga Yesus sibuk dengan pemulihan. Manusia sibuk dengan sama-sama bilang sama saya penampilan. Yesus sibuk dengan apa? Pemulihan. Dan Yesus bilang tandanya orang yang sudah dipulihkan, dari buah-buahnya lah seorang dapat dikenal. Jelas gak sampai di sini? Yang manusia sibuk, yaitu supaya penampilannya dari luarnya kelihatan rohani. Tapi saya percaya orang rohani bukan soal penampilan. Orang rohani soal perubahan. Sama-sama bilang sama saya bukan penampilan. Sama-sama bilang sama saya perubahan. Karena yang orang dunia lihat
Yang orang dunia perjuangkan adalah penampilan. Supaya saya kelihatan rohani, supaya saya kelihatan baik, supaya saya kelihatan beribadah, supaya saya kelihatan berderma. Ya kan? Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang Yesus tertarik adalah pemulihan. Karena banyak manusia menutupi kejelekannya, kekurangannya, kerusakannya, ketertekanannya. Dengan apa? Dengan penampilan. Sebetulnya jiwanya penuh kepahitan. Sebetulnya jiwanya penuh kegoncangan. Sebetulnya jiwanya penuh ketidakpastian. Yang Yesus mau buat, dia pulihkan. Mari hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Dan kerusakan, kepahitan, kekecewaan tidak bisa beres hanya dengan ditutup-tutupi. Setuju saudara? Ada banyak pembantu misalnya. Nyebelin. Kalau dia nyapu, dia cuma bersihin yang kelihatan. Pas dia pulang kampung, saudara mulai periksa di bawah tempat tidur, di bawah kursi. Apa yang saudara temuin? Bungkus bacang masih ada di situ, saudara-saudara. Ngerti gak maksud saya? Karena yang selama ini dibuat, yang penting penampilan luarnya kelihatan bersih. Ada banyak anak-anak Tuhan sebetulnya masih luka hati. Ada banyak anak-anak Tuhan masih butuh validasi. Ada anak-anak Tuhan yang hatinya sebetulnya banyak luka, banyak kecewa. Tetapi dia pikir hanya dengan penampilan yang rohani, shalom, glory, otomatis semuanya udah beres. Dan yang kayak begini tersinggung sedikit, oh iya darah Yesus, setan aja kabur. Tapi hari ini saya mau bilang, Yesus tertarik dengan pemulihan. Pemulihan yang mendatangkan hubungan akan membawa perubahan. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan yang mendatangkan hubungan akan membawa pada perubahan. Oh, berikan tepuk tangan ya meriah buat Tuhan. Jadi orang ribut sama Yesus. Murid-murid Yohanes puasa. Murid-murid orang Farisi puasa, tapi murid-murid itu tidak. Jawab Yesus kepada mereka. Perhatikan baik. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama-sama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yesus sedang menjelaskan bahwa dia mengadakan pemulihan. Bahwa mereka bukan orang biasa yang harus berjuang supaya masuk surga. Tapi mereka diangkat menjadi mempelai. Wih. Sama-sama bilang sama saya, mereka diangkat menjadi mempelai. Mereka bukan orang berdosa yang harus berjuang, berpuasa, berbuat segala-galanya supaya menjadi baik. Tapi mereka diangkat oleh Kristus menjadi mempelai. Amin, saudara. Jadi yang terjadi adalah Yesus mengadakan pemulihan. Dia mendatangkan hubungan supaya membawa pada perubahan. Jadi agama menuntut orang untuk berubah. Tapi mengiring Kristus, dibawa mendekat kepada Kristus untuk dibawa pada perubahan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sampai di sini saudara bisa ngerti nggak? Saya mau ajar saudara kayak habis kebanyakan cuci piring gitu.
Agama menuntut pada perubahan. Ancamannya kalau kamu tidak berubah, kamu akan masuk neraka. Jelas? Agama penuh dengan tekanan supaya berubah. Dan kalau tidak berubah, ada ancamannya, kamu akan dibuang ke neraka. Tetapi Kristus memanggil kita menyadari kerusakan yang ada pada kita. Yang dia tawarkan adalah pemulihan. Melalui apa? Hubungan. Dan pemulihan melalui hubungan ini, dampaknya adalah perubahan. Kenapa ada perubahan? Karena Alkitab bilang roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Tetapi waktunya akan datang. Mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi mereka berpuasa. Bukan untuk menebus kesalahan mereka. Mereka berpuasa bukan supaya berubah. Tapi mereka berpuasa supaya dapat memfokuskan diri. Mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Jadi sekali lagi, buat orang Farisi, buat orang Saduki, buat murid-murid Yohanes, mereka berpuasa supaya mereka bisa berubah. Supaya mereka bisa menjadi orang baik. Tapi Kristus mengajarkan, aku mengadakan pemulihan yang membawa pada perubahan. Dan perubahan itu bisa terjadi karena hubungan. Sehingga selama proses ini, mereka nggak perlu berpuasa. I will do everything for them. But later on, waktu aku meninggalkan mereka, mereka terlalu sibuk dengan dunia. Ada kalanya mereka harus break. Mereka berpuasa. Supaya mereka dapat fokus kembali. Mengerti rencana Allah dalam hidup mereka. Jadi kita berpuasa bukan supaya berubah. Kita berpuasa bukan supaya berkenan kepada Tuhan. Kita berpuasa bukan supaya menjadi orang baik. Tapi kita berpuasa supaya kita kembali ada di jalan yang Kristus kehendaki buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Klik. Nah, apa pandangan Paulus tentang Yesus sebagai mempelai laki-laki? Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Kamu terlalu senang dengan hal duniawi, kamu terlalu tertarik dengan hal-hal daging. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Paulus bicara hal yang sama. Kamu tidak bisa berubah hanya karena perjuangan imanmu. Tetapi aku mempertunangkan kamu. Yang Paulus juga bicara apa, saudara? Astaga. Saya pikir sudah ngerti. Yang Paulus bicara apa, saudara? Sama-sama bilang sama saya, pemulihan. Pemulihan pada apa, saudara? Hubungan. Pemulihan pada apa, saudara? Hubungan. Makanya yang Paulus bicara apa? Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Artinya, the only way to change, satu-satunya jalan untuk perubahan, yaitu Kristus. Amin. Ketika hubungan kita dipulihkan, kita melihat Dia bukan sebagai Tuhan yang reward and punish. Kalau saya berbuat baik, saya akan dapat surga. Tapi kalau saya buat jahat, saya diancam ke neraka.
But God that loves us. Sama-sama bilang saya disayang Tuhan. Sehingga di hati Tuhan bukan sekedar rewarding and punishing. Tapi di hati Tuhan ada pemulihan. Di hati Tuhan ada apa saudara? Di hati Tuhan ada apa? Jadi saudara ingat. Kekristenan bukan rewarding and punishing. Kekristenan bukan sekedar kalau kamu buat baik kamu akan masuk surga. Dari sekolah minggu ada banyak orang yang sudah ngomong itu. Kalau anak baik masuk surga. Anak nakal masuk neraka. No. Di hati Tuhan ada pemulihan. Di hati Tuhan ada apa saudara? Restoration. Ada pemulihan. Karena Tuhan tahu. Manusia bisa berubah bukan karena perjuangan. Manusia bisa berubah karena kedekatan. Waktu kita berada dekat dengan Tuhan. Dia yang mengubah kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan, aku kembali membawa hubungan kepada kamu. Kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai apa? Perawan suci. Apa artinya perawan suci? Artinya perubahan. Sama-sama bilang sama saya perubahan. Klik. Nah saya pelajari. Kedahsyatan iman Kristen adalah gambaran hari terakhir atau kiamat sebagai perkawinan anak domba. Semua agama punya konsep tentang hari terakhir, betul? Tetapi tidak ada satu agama pun yang menggambarkan hari terakhir sebagai perkawinan anak domba. Sebagian besar menggambarkan hari terakhir sebagai hari yang mengerikan. Baru setelah we pass that day, kita bisa lewat di hari itu, baru ada gambaran surga yang menyenangkan. But remember, Allah kita adalah Allah yang konsisten. Allah kita Allah yang apa saudara? Konsisten. Dari awalnya dia ciptakan manusia di Taman Eden. Kalau manusia keluar dari Taman Eden bukan karena Tuhan. Tapi karena pemberontakan. Waktu Allah lihat pemberontakan di hati Tuhan bukan ada hukuman. Tapi di hati Tuhan ada pemulihan. Waktu Tuhan lihat pemberontakan di hati Tuhan ada pemulihan. Dia bukan rancangkan hukuman. Dia rancangkan taman yang lebih indah. Taman kemuliaan. Jelas sampai di sini? Sehingga digambarkan hari terakhir sebagai hari yang begitu luar biasa. Makanya Paulus bilang, aku nggak tahu mesti pilih apa. Apakah aku pilih hidup atau pilih mati? Filipi pasal 1 ayat 21 bilang begini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Semua agama melihat mati sebagai kekalahan. Tapi iman Kristen melihat mati sebagai keuntungan. Amin. Kita tidak takut mati. Sama-sama bilang saya tidak takut mati. Bilang sama sebelah saudara, tapi jangan cari mati. Ada banyak orang karena pikir tidak takut mati, dia cari mati. Hidup Kristen tidak cari mati, tapi kita tidak takut mati. Buat kita kematian adalah perjumpaan dengan Yesus. Dan kalau kita hidup bagi Yesus. Ini yang saya bilang,
Kita punya apa? Hubungan. Orang dunia kalau saya hidup, saya mau untung, saya mau kaya, saya mau sukses, saya mau jadi orang baik supaya saya masuk surga. Jadi fokus utamanya adalah me, I, and myself. Ciri orang yang hubungannya sudah pulih. Kalau aku mau hidup, aku hidup bagi Kristus. Tapi kalau aku mati, aku tahu, aku ketemu dia dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Yesus sebagai mempelai laki-laki, dalam bahasa Ibrani-nya disebut khatan atau yang disambut. Jadi khatan itu artinya yang disambut. Tapi gerejanya disebut sebagai mempelai wanita. Dalam bahasa Ibrani disebut kalah. Kalah itu yang dihormati. Kenapa disebut mempelai wanita? Karena mempelai wanita itu adalah yang dihormati. Maka dalam Ibrani dikatakan, kita seperti ada dalam gelanggang pertandingan. Semua orang ada di situ. Dan itulah hidup. Ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Ada orang-orang yang ingin menertawakan kita, melemahkan kita, menggoncangkan kita. Tapi ada orang-orang tertentu yang mendoakan dan menguatkan kita. Makanya Alkitab bilang, engkau berharga dan mulia di hadapanku. Kalau kita sadar kita kalahnya Tuhan, artinya kita dihormati. Tuhan siap beri apa saja buat kita. Supaya kita kembali pada kemuliaannya. Tuhan siap buat apa saudara? Sama-sama bilang buat apa saja. Setiap kali saudara menghadapi masa-masa yang sukar, satu hal yang harus saudara ingat. Yesus saya siap buat apa saja. Supaya saya mencapai garis akhir. Karena kita bukan sekedar umat. Kita bukan sekadar orang Kristen. Tapi kita adalah mempelai wanita Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Nah selanjutnya saya pelajari. Coba lihat Wahyu 19. Ayat 6 sampai 10 bilang apa? Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Seperti desau air bah. Seperti deru guru yang hebat. Katanya haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Malah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena, sama-sama baca 1, 2, 3. Hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya, bilang sama sebelah saudara, gua tuh telah siap sedia. Dan kepadanya, kepada pengantin itu dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Dan yang putih bersih dan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Klik ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan inilah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi dia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba. Sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus dan adalah roh nubuat. Jadi gambaran yang dilihat oleh Yohanes. Gereja Tuhan. Sebagai yang dihormati. Amin. Dikaruniakan lenan halus. Coba saudara lihat ayat yang ke-7 tadi. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena apa saudara? Hari perkawinan domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya, kepada pengantin itu dikaruniakan. Sebagai memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Saya mau setiap saudara merubah seluruh pandangan saudara tentang akhir zaman. Akhir zaman bukan masa yang menakutkan.
Buat orang yang tidak percaya Yesus, saya harus berubah, saya harus berubah, saya harus berubah, saya harus jadi orang baik. Kalau enggak, saya akan dipunish, saya dibuang ke neraka. Tapi kita, bukan soal surga dan neraka. Kita soal mempelai wanitanya Kristus. Kristus buat apa saja. Supaya kita pada akhirnya layak dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Nah, karena itu saya simpulkan begini. Adapun makna gambaran tentang hari terakhir sebagai perkawinan anak domba. Apa maknanya? Klik. Hari terakhir bagi setiap mereka yang telah hidup dalam Yesus. Yang menyadari bahwa buat kita. Hari terakhir bukan sekedar kiamat. Hari terakhir buat kita adalah perkawinan anak domba. Satu. Saat yang dinanti-nantikan. Paulus berkata, kalau aku hidup, bagiku mati adalah keuntungan. Paulus tidak gentar menghadapi apapun. Dalam hidup ini selalu saya bilang, jangan takut kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Jangan takut berbuat apapun kecuali berbuat dosa. Amin. Kalau kita hidup tidak takut pada siapapun kecuali kepada Allah. Kita tidak takut berbuat apapun kecuali berbuat dosa. Hari-hari kita menjadi hari-hari yang asik. Kenapa kita apa-apa khawatir, apa-apa takut? Selama hidup kita dekat dengan Tuhan, jalani semuanya. Kita masih punya Tuhan. Amin. Klik. Coba lihat ayat ini. Karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan aku, maka aku pun melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sama-sama bilang saya aman. Makin situasi memburuk. Satu, kita yakin kita dipelihara Tuhan. Dan yang kedua, kita yakin Dia akan datang segera dalam awan kemuliaan. Yang berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya saya dalam situasi perang Iran, saya cuma tunggu 4 negara aja. Yang pertama India. India kalau ada apa-apa pasti kayaknya lari ke Amerika sama Israel. 3 negara lainnya. Cina, Korea Utara, Rusia. Kira-kira 3 ini akan gabung kemana? Kayaknya Iran. Betul nggak saudara? Dan kalau 3 negara ini bergabung sama Iran, sudah. Kita tinggal dengar bunyi. Kalau bunyi trompet, kita akan naik dalam kemuliaan bersama Yesus. Katakan amin. Berarti orang dunia sedang berteriak, aduh mudah-mudahan jangan buru-buru kiamat lah. Karena dia nggak tahu what might happen. Tapi kita menantikan hari itu. Karena kita akan melihat Dia muka dengan muka. Dia menyambut kita dalam kemuliaannya. Katakan amin. Yang kedua. Hari terakhir buat setiap kita. Yang telah hidup dalam Yesus. Kita menyadari harus ada dalam persiapan khusus. Makanya selalu saya bilang. Mau Yesus datang nanti malam. Mau Yesus datang 1000 tahun lagi. Yang paling penting saya sudah siap. Amin. Klik. Coba lihat ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 4 sampai 6. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini. Sama-sama bilang saya masih dalam kemah. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru. Tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita. Sama-sama bilang saya dipersiapkan. Untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu. Hati kami senantiasa tabah. Sama-sama bilang saya harus tetap tabah. Meskipun kami sadar. Bahwa selama kami mendiami tubuh ini. Kami masih jauh dari Tuhan. Atau terjemahan aslinya bilang. Kami masih jauh dari kesempurnaan yang ditargetkan Tuhan.
Tapi Allah mengaruniakan rohnya. Tanggung jawab kita apa saudara? Tanggung jawab kita apa saudara? Memori saudara agak turun ya hari-hari ini ya. Kebanyakan mikirin ijazah palsu kayaknya ini. Tanggung jawab kita apa saudara? Sama-sama bilang tabah. Tabah itu apa sih? Tabah bukan cuma asal ngadepin. Tabah itu berarti saya hadapi dengan keyakinan. Bahwa one day semuanya akan berlalu. Dan janji Tuhan akan tergenapi. Berikan tepuk tangan dia meriah buat Tuhan. Haleluya, klik. Yang ketiga, hari terakhir. Buat setiap kita yang telah hidup dalam Yesus. Tidak ada pilihan lain menuntut kesucian yang serius. Sama-sama bilang sama saya saat yang dinantikan. Sama-sama bilang sama saya harus siap. Hati harus tabah. 3, menuntut apa? Kesucian yang serius. Karena kita digambarkan sebagai mempelai wanita Kristus yang dihormati. Berarti harus hidup terhormat. Coba lihat ayat ini. Ibrani 12 ayat 14 sampai 17. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh cari ribut. Artinya, di akhir zaman ada banyak orang yang nyebelin saudara-saudara. Tapi kita belajar hidup damai. Jangan damai hanya sama orang-orang yang menyenangkan buat kita. Jangan hanya damai sama orang-orang yang setuju sama kita. Tapi belajar hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Dan Alkitab bicara sangat tegas. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan apa? Melihat Tuhan. Jangan pikir, oh saya kan udah di gereja loh. Bukti kita di gereja, Tuhan adakan pemulihan. Pemulihan hubungan. Dan waktu hubungan kita dengan Tuhan pulih, kita nggak mau kecewain Tuhan. Amin. Saya percaya dalam sebutan mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Kenapa Alkitab tidak bilang kita istrinya Kristus? Kenapa mempelai? Siapa itu yang disebut mempelai? Mempelai adalah hari pertama pada saat pernikahan. Di hari pernikahan itu, semua akan nampak bahagia. Dan hal yang paling, saya pernah lihat mempelai nggak? Aduh. Itu lagi di tangga aja. Dipegangin, diliatin, ditungguin. Bu, kawin 12 tahun masih begitu bu? Pret. Boro-boro. Kan di hari pernikahan, aksesorisnya kan banyak. Saya cukup sering lihat mempelai wanita, pas masuk mobil, kepentok itu. Karena mesti begini gitu kan, bertek. Gak ada yang benjol sih, cuman langsung, aduh kenapa sayang, ya ilah. Pas sudah kawin 7 tahun, berletak. Malah mobilnya, ya kamu sih rusak deh mobil saya. Nah itu. Karena intinya, sama-sama bilang, saya tidak mau kecewakan Tuhan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Makanya ayat 15 menjelaskan tentang apa artinya kekudusan. Jagalah supaya jangan ada apa saudara? Seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita nggak bisa hidup kudus dengan kekuatan kita. Kita hanya bisa hidup kudus kalau kita dekat sama Tuhan. Kita rajin baca Alkitab. Kita alam pujian dan penyembahan. Karena makin kita dekat sama Tuhan, makin kita nggak mau kecewakan Tuhan. Amin.
Agar jangan tumbuh apa saudara? Akar pahit. Kalau udah mulai ada kepahitan, ada kecewa, ada pemberontakan dalam diri, menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Terjemahan aslinya bilang mencemarkan banyak orang-orang kudus. Artinya seberapa banyak kita pelayanan sekalipun, kalau kita mulai menjauh dari Tuhan, kita dalam situasi yang berbahaya. Tapi tekanan bagaimanapun selama kita mendekat kepada Tuhan, kita selalu mendapat kekuatan luar biasa. Katakan amin. Lanjut, klik. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencurahkan air mata. Artinya, kalau ada kesempatan, jangan sia-siakan. Kesempatan mendekat kepada Tuhan, kesempatan mencari Tuhan, kesempatan mengandalkan Tuhan, kesempatan melayani Tuhan, kesempatan menjadikan Yesus yang paling utama. Itu akan menuntun kita pada jalan-jalan kemuliaannya. Katakan amin. Klik. Selanjutnya, yang keempat, yang terakhir. Hari terakhir buat setiap mereka yang telah hidup dalam Yesus. Maka yang keempat, saya undang pemain musik maju ke depan. Terikat pada apa saudara? Kebahagiaan abadi. Waktu disebut mempelai Kristus. Waktu disebut sebagai mempelai wanitanya Kristus. Berarti yang ada adalah kebahagiaan abadi. Mempelai tidak bicara tentang keributan. Tapi mempelai bicara tentang kita masuk dalam kemuliaan. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Selalu saya bilang. Melayani Tuhan bukan berarti nggak ada tantangan. Mengiring Kristus bukan berarti nggak ada perjuangan. Tapi mengiring Kristus selalu melihat kedahsyatan kemuliaannya. Amin. Klik. Ini ayat terakhir yang saya mau berikan buat saudara. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan ia, haleluya. Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita. Dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Sama-sama bilang sama saya, penghiburan abadi. Kenapa disebut penghiburan abadi? Artinya, kapanpun kita melewati hal-hal yang sukar sekalipun, kita ingat, saya bukan sekedar orang Kristen, tapi saya mempelainya Kristus. Dia bertanggung jawab buat saya. Dia menghapus air mata saya. Dia memastikan segala yang saya lewati akan menuntun saya pada kuasa kemuliaan yang sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.